Saya harap ya agar segera tim kuasa hukumnya Emi mengambil langkah melaporkan pasal 330. Karena ancamannya 7 tahun sehingga bisa segera dilakukan penangkapan dan penahanan. Nah, coba kalau memang nantang udah dia. Kalau kau beli berlian aja seharga 15 M biar kalah berlian gua, udah. Udahlah kau usah. Ya omongan-omongan naik pansus begitu nggak usah ditanggapi. Jawabannya adalah nih bilang, nih. Ya. Cuma jujur saya sangat menyayangkan abang saya itu berubah. Ya, semenjak rajin ke kafe-kafe, klub-klub dansa-dansa, minum-minum, dia berubah. Itu aja. Dulu jujur saya respect sama dia. Tapi saat ini sebelum dia kembali seperti dulu, ya mohon maaf, saya tidak respect sama dia. Kasus perebutan anak WNA asal Korea Selatan antara pasangan suami istri Emi BMJ dan Eden Wong yang melibatkan artis Tisha Ernie sampai kini masih menjadi pusat perhatian sejumlah kalangan. Tidak hanya menimbulkan rasa keprihatinan, tetapi juga kegaduhan di media sosial. Terseretnya artis Indonesia Tisha Ernie yang diduga menjadi selingkuhan Eden Wong mendapat perhatian dari Sunan Kalijaga. Pengacara muda itu mendorong pihak kepolisian untuk segera memanggil Tisha Ernie untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan. Tidak itu saja, Sunan juga mendorong tim kuasa hukum Emi BMJ untuk kembali melaporkan Tisha Ernie dengan pasal 330 KUHP yang menurutnya sangat sesuai dengan tindak Tessa yang kedapatan membawa anak Emi BMJ sebagaimana yang terlihat dalam video yang viral belum lama ini. Sunan berkeyakinan dengan pasal baru tersebut sulit bagi Ernie berkelit dari jerat hukum yang disangkakan. Saya harap ya agar segera tim kuasa hukumnya Emi mengambil langkah melaporkan pasal 330. Karena ancamannya 7 tahun sehingga bisa segera dilakukan penangkapan dan penahanan. Bentuk kepedulian kami ya dan bentuk daripada konkret kami mendukung Emi sebagai seorang ibu yang dipisahkan oleh anaknya, kami menyarankan tim kuasa hukum Ibu Emi segera bersama Ibu Emi melaporkan pasal 330 KUHP agar supaya dapat lebih cepat lagi TE ya ditangkap, ditahan, atau paling tidak dia bisa menunjukkan, dia bisa menginformasikan di mana keberadaan anak yang di bawah umur tersebut. Karena jelas ancaman pasalnya itu 7 tahun, sehingga pihak kepolisian dapat segera untuk bertindak. Kalau ini normatif ya Mas, maksudnya hari ini kan masih dalam tahap penyelidikan nih. Kalau penyelidikan kan masih tanya jawab nih di interview gitu. Jadi hari ini benar-benar normatif. Untuk selanjutnya seperti apa kita juga belum tahu gitu. Jadi nanti mungkin mohon pengertiannya juga, karena kami juga kan nggak bisa meminta banyak ya dari pihak kepolisian. Kami hanya mengikuti aja prosedur yang ada gitu. Nanti apabila ada panggilan juga mungkin bisa saling komunikasi lah. Kami menilai dari apa yang tergambar, ini apa yang tergambar ya, apa yang tergambar di video viral selama ini akan lebih cocok, ya, akan lebih pas untuk menjerat terutama si orang yang kita duga orang ketiga ini dengan pasal 330 KUHP. Di mana di pasal 330 KUHP itu ya, kita dapat melaporkan TE ya dengan apa yang seperti dia lakukan di dalam video tersebut. Jadi kami mensupport, kami menyarankan kepada tim kuasa hukumnya Ibu Emi untuk segera melaporkan TE dengan pasal 330 KUHP. Kalau untuk materi, karena ini sudah masuk di ranah upaya hukum, ya kita hargai aja lah, kita hormati. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke pihak kepolisian nih. Saya yakin dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya khususnya pasti akan mengambil langkah-langkah yang memang harus
ya, atau dapat diterapkan kepada seorang TE. Ya, kalau dipanggil 1 kali tidak hadir, 2 kali tidak hadir, ini kita bicara atas laporan yang sudah dilaporkan ya. Itu tentu saja pihak penyidik Polda Metro Jaya dapat menetapkan TE itu masuk dalam daftar pencarian orang. Apabila memang dari 2 kali surat panggilan itu tidak ada respon yang baik atau tidak ada etikat baik dari seorang TE. Namun demikian, saya melihat kuasa hukum daripada suami Emi sendiri juga saat ini saya lihat sangat percaya diri atas dugaan-dugaan pasal yang dilaporkan. Ya, dugaan-dugaan pasal yang sudah dilaporkan, saya melihat kuasa hukum dari suaminya Emi sangat percaya diri. Karena itu tadi saya bilang, pasal 284 itu tidak mudah untuk dapat dibuktikan. Makanya laporan itu kan harus memenuhi unsur, yaitu adanya alat bukti yang cukup, saksi, dan surat. Nah, itu harus terpenuhi dulu. Kalau memang nanti dikembangkan, Tisha Erni juga mau juga untuk datang dan dipanggil dalam proses pemeriksaannya, itu akan lebih jelas. Tapi kalau memang Tisha Erni nanti dipanggil dan tidak patut untuk datang, tentunya polisi akan mengembangkan kasus ini ke proses selanjutnya, itu proses penyidikan, di mana nanti kalau tidak juga dipanggil tidak datang, ya akan dijemput seperti itu. Selain mendorong kepolisian untuk segera memeriksa dan menahan Tisha Erni, Sunan Kalijaga juga memberi kritikan pedas terhadap Dr. Richard Lee yang dianggap mengabaikan nilai etika saat menayangkan anak sulung Emi BMJ dan Eden Wong di kanal YouTube pribadinya. Menurutnya, seorang anak tidak boleh terlibat dalam konflik kedua orang tuanya. Munculnya sang anak dalam podcast dianggap telah mengeksploitasi anak di bawah umur untuk kepentingan pribadi. Terlebih sebelumnya, Denny Sumargo sudah terlebih dulu menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap Richard Lee yang memunculkan sang anak di tengah konflik kedua orang tuanya. Dan seperti inilah kekecewaan Sunan Kalijaga terhadap Richard Lee. Nggak bisa. Jadi seorang anak kecil itu tidak bisa diikut sertakan dalam kaitan atau persoalan rumah tangga, ya, atau juga kaitan kasus hukum. Apalagi memang saya juga melihat dan saya sangat menyayangkan ya ada seorang ya yang memiliki channel podcast tersebut. Sebenarnya aku juga nggak berkenan kok untuk nampilin anaknya, tapi kan ada di balik layarnya kan nggak mungkin aku bisa ceritain semuanya ya. Aku nggak mungkin bisa ceritain semua apa yang dia ngomong, data apa, meminta tolong dengan aku kan punya etika juga. Tapi kalau menurut kalian itu salah, aku minta maaf. Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individunya gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya, bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Aku kalau kurang berkenan, aku minta maaf dan aku juga belajar lah dari kalian semuanya. Kalau ada yang netizen ngomong, Dr. Richard cari duit, aku sudah tahu, Rit. Aku nggak cari duit ke sana, tapi kalau kesannya seperti itu, makanya sekali lagi aku minta maaf. Oh, itu hanya mereka yang tahu. Dan bukan di media untuk masalah itu. Karena urusan anak itu kan urusan hak asuh, itu biar di pengadilan. Lu bayangin ya, lu punya anak ya, itu masih kecil, belum terlalu tahu semua lah. Dia lu framing dia, lu taruh dia di media sebagai jejak digital, come on lah. Lu nggak blur mukanya. Anak di bawah umur untuk menjelek-jelekan ibu kandungnya, itu yang saya sangat sayangkan. Kalau kita bicara harusnya pakai hati nurani ya, harusnya pakai aturan, jangan pakai katanya saya nggak bisa menyampaikan ini ke publik, saya ada omongan, nggak bisa. Kita itu hidup ada aturannya. Aturannya anak kecil nggak boleh dieksploitasi, ya sudah ikuti saja ya. Anda mau review masalah kesehatan karena dengan kapasitas Anda, tentu masyarakat berterima kasih.
ya. Tapi kalau Anda memasuki satu wilayah yang berkaitan dengan norma atau dengan hukum, sebenarnya tidak cukup dengan kata maaf. Itu menurut pendapat hukum kami. Ini rame-ramenya, gaduhnya warga negara asing di Indonesia, sampai dia datang ke podcast kemana-mana, sampai dia bikin video minta tolong sama Pak Presiden, itu di Indonesia. Ya, jujur, saya tadinya nggak peduli, tapi begitu ngeliat, kok jadi kayak begini ya, maka saya juga terpanggil. Apalagi kita ketahui ada juga keterlibatan dugaan warga negara Indonesia yang menjadi penyebab salah satunya kegaduhan rumah tangga mereka. Kenapa? Makanya saya lebih jujur ya, saya orang Indonesia, saya lebih ngincer ya warga negara Indonesianya. Saya nggak tahu masalah rumah tangga mereka seperti apa, dan saya nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Netizen yang mungkin bisa nilai sendiri, tapi yang paling pasti masalah mereka itu harus selesai di pengadilan keluarga. Konflik rumah tangga antara Emi BMJ dan Eden Wong dalam kasus perebutan anak menyeret Sunan Kalijaga dan pengacara kondang Hotman Paris dalam posisi berseberangan. Ya, Hotman yang sudah resmi menjadi kuasa hukum pihak Eden Wong tak segan menyindir pengacara yang membela Emi BMJ, tidak terkecuali Sunan Kalijaga yang mendapat sindiran menohok. Tidak terima dengan sindiran Hotman, Sunan balas menyindir Hotman dengan sindiran yang tak kalah pedasnya. Barangkali dari situlah perang antara pengacara tidak terhindarkan. Lantas, apakah dua pengacara lintas generasi itu terlibat saling serang satu sama lain? Kalau saya jujur ya, saya tidak perlu menanggapi omongan-omongan dari advokat yang sudah tua itu. Agak sedikit ngiri mungkin sama saya ya. Saya masih muda, udah sukses, ganteng, lebih ganteng dari dia, ya kan? Sudah ya bisa dikatakan mungkin pada saat dia seusia saya jauh lebih dari dia gitu. Udahlah. Nggak usah dijawab yang gitu-gitu. Apa yang dilawan memang dia ditunjuk. Apa yang dilawan. Udahlah. Pengacara-pengacara yang sudah terlalu jauh di belakang saya kesuksesannya, ya sabar deh. Ada waktunya kau sukses. Untuk sekarang ini udah sabar aja dulu deh. Nanti saya akan kasih tahu, saya kasih kesempatan dia naik Lamborghini gua. Udah deh, siap-siap ngelawan apa, bisa apa dia. Itu sih sebenarnya bukan omongan seorang pengacara senior ya terhadap saya juniornya. Kalau bicara masalah kekayaan, yang pasti ini bukan apple to apple. Saya sama dia tidak seumuran, saya sama dia beda levelnya, artinya ya dia lebih jam terbang lebih tinggi, lebih senior ya. Pastilah dia lebih kaya jauh. Jadi artinya saya sama dia bukan rival untuk dibandingkan secara materi atau secara apapun, bukan. Dia harusnya membandingkan dirinya mungkin dengan yang seusia dia, seperti mungkin sama Bang Oto Hasibuan ya, sama Bang Hotman Sitompul. Nah, coba kalau memang nantang udah deh. Kalau kau beli berlian aja seharga 15 M biar kalah berlian gua, udah. Udahlah, kau usah. Ya, omongan-omongan naik pansus begitu nggak usah ditanggapi. Jawabannya adalah nih. Ya. Mohon maaf, nggak salah gitu loh. Saya kan jelas-jelas juniornya, bukan tandingannya lah gitu loh. Dan lucu aja kalau orang bicara kasus kok malah pamer cincin berlian. Dia punya cincin berlian, saya juga punya, ya. Dan yang pasti, harga berapa Bang? Enggak, yang pasti nih, ya. Karena saya orang ngerti berlian juga, nggak mungkin apa yang digunakan seharga 15 miliar itu nggak mungkin. Kalau miliar saya percaya, tapi kalau sampai belasan miliar nggak mungkin. Kan dia bicara nih cincin gua satunya aja 15 miliar, nggak mungkin. Ya, kalau perlu dibawa aja tuh ahli-ahli berlian. Emang segitu nggak harganya? Kan kita bisa ngitung, kita bisa kalkulasi dari mulai harga emasnya tuh berapa per gram, lalu berapa kerat berliannya, lalu ongkosnya, kan kita tahu. Udahlah, nggak perlu saya layani lah. Bukan kelas saya juga. Ya harusnya mengedukasi hukum kepada masyarakat. Bukan malah marah-marah sama netizen atau sama masyarakat. Dibilang nggak ada otak, dibilang kalian semua munafik, dibilang semua laki-laki pasti punya selingkuhan. Nggak begitu, ya, nggak begitu Bang. Nggak semua laki-laki seperti Anda gitu. Contohnya bapak saya di rumah baik-baik, ya kan? Nggak ada tuh gitu-gitu. Kalau saya mungkin lebih
dia gitu loh. Tapi kan itu zaman dulu saya, kalau dia kan baru sekarang. Nah terus dia cerita kan membanggakan diri, seolah-olah dia tuh pahlawan keadilan bagi masyarakat. Ingat, dia tuh baru berapa tahun sih? Kalau mau ngomong jujur, dia baru berapa tahun yang namanya dia itu membantu masyarakat gratis. Ya, baru berapa tahun. Pengacara senior saya juga ada namanya Hotma Sitompul. Dia punya lembaga bantuan hukum yang bantu masyarakat mungkin udah ribuan, udah jutaan. Itu sudah dari zaman dulu. Nah, kalau dia membandingkan sama saya pribadi, saya bisa dilihat rekam digitalnya, historicalnya. Saya bersama Himpunan Advokat Muda Indonesia ya sudah jauh lebih dulu membantu masyarakat se-Indonesia ketimbang apa tuh yang dia bilang 911-nya dia. Cuma karena gue terlalu populer, dia bilang, oh termasuk pengacara-pengacara itu semua tuh. Makanya sih bilang pengacara yang bilang-bilang aku menantang Hotman, ya udah tunggu giliranmu akan sukses seperti Hotman. Untuk sekarang nontonlah kesuksesan Hotman, nonton Lamborghini gua, nonton Aspri gua. Kau belum sanggup, tunggulah. Sekarang ini kau terus sibuk nonton kelakuan Hotman, menunggu kapan Hotman berbuat kesalahan. Itulah itu pengacara-pengacara muda. Mereka menonton kapan Hotman ini salah agar kita viral. Saya nggak pernah merasa sakit hati sama si abang itu. Ya, karena kalau melihat histori saya juga pernah dekat sama abang itu, ya. Cuma jujur saya sangat menyayangkan abang saya itu berubah, ya, semenjak rajin ke kafe-kafe, klub-klub dansa-dansa, minum-minum, dia berubah. Itu aja. Dulu jujur saya respect sama dia. Tapi saat ini sebelum dia kembali seperti dulu, ya mohon maaf, saya tidak respect sama dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.